Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah wassalatan wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai jumpa dengan saya dalam pembelajaran strategi dan desain pembelajaran agenda 2 pada Lasar CPNS. Saya perkenalkan diri, nama saya Muhammad Jamil Wida Iswara Madya yang bertugas pada BKPSDM Kabupaten Pidi Provinsi Aceh. Nah, ada 3 yang kita bangun dalam pembelajaran kita ini. Ya. Yang pertama, overview substansi modul. Yang kedua, strategi pembelajaran. Yang ketiga, desain pembelajaran. Di mana sebuah kegiatan apapun kegiatan kita lakukan, baik itu pelatihan, di mana ada dasar hukum tempat kita berpijak, regulasi yang dalam sebuah pelatihan sebagai pegangan dan sebuah kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama, regulasinya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Selanjutnya PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN. Kemudian peraturan LAN, yaitu Perkalan Nomor 10. Kemudian keluar lagi tentang keputusan Kepala LAN Nomor 13 tahun 2022. Ini yang masih baru sekali, tentang perubahan-perubahan dalam penyelenggaraan Laksar yang dilakukan di lingkungan pemerintah Indonesia. Ya. Selanjutnya kita lihat metode penyelenggaraan. Metode penyelenggaraan dilakukan ada 3 metode. Yang pertama metode klasikal, blended learning, kemudian distance learning. Ini biasanya yang 3 ini dilakukan dalam keadaan darurat atau keadaan tertentu. Yang dulu-dulu dilakukan adalah pelatihan klasikal. Itu baik Prajab tahun dulu ya, yang sudah lama sekali. Kemudian sekarang dengan perubahan lingkungan globalisasi sekarang, dituntut oleh keadaan seperti COVID, dilakukan dengan blended learning. Dalam blended ini kita bicara pada blended learning ini adalah dan dilakukan dengan 3 kegiatan: pelatihan mandiri, kemudian distance learning, kemudian pelajaran klasikal. Tentu saja dalam sebuah pelatihan ada tujuan dan kompetensi yang akan dibangun dulu. Kompetensi dan tujuan yang akan dibangun di mana bahwa pelatihan dasar CPNS bertujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS. Kemudian terintegrasi sebagaimana tersebut di atas merupakan penyelenggara pelatihan dasar CPNS yang memadukan antara jalur klasikal dan non-klasikal. Selanjutnya, kompetensi sosial, kultur dengan kompetensi bidang. Kompetensi yang akan dikembangkan dalam pelatihan dasar CPNS merupakan kompetensi pembentukan karakter yang profesional sesuai dengan tugasnya. Kompetensi ini diukur berdasarkan kemampuan menunjukkan sikap perilaku bela negara, mengaktualisasi nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas, mengaktualisasi kedudukan dan peran NS dalam kerangka kesatuan Republik Indonesia, menunjukkan penguasaan kompetensi ini yang dilakukan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Kurikulum dalam penyusunan mata pelatihan ini ada perubahan. Kurikulum yang lalu itu kurikulum aneka, di mana dasar-dasar PNS
aktualisasi nasionalisme, etika publik, komen mutu, dan anti korupsi. Itu disingkat dengan aneka. Nah, perubahannya berubah dengan regulasi yang baru, yaitu berakhlak. Ini pada agenda apa maksudnya pada pelatihan blended learning ini kepada 7 nilai-nilai dasar PNS, yaitu berakhlak. Yang pertama berorientasi pada pelayanan, yang kedua akuntabel, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, ini pada agenda 2 ya, perubahannya. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa tujuan pembelajaran agenda 2, di mana agenda pembelajaran ini membekali peserta dengan nilai-nilai dasar yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan masyarakat, yang meliputi 7 berorientasi pada pelayanan publik dengan kemampuan akuntabilitas, kolaboratif, terus meningkatkan kompetensi, loyal, yang tinggi dalam menyesuaikan dengan perubahan, adaptif, mengedepankan keharmonisan kerja yang baik, dan mendorong pemerintah yang bersih. Ini 7 nilai-nilai dasar PNS yang akan dikembangkan dalam pelatihan blended learning. Amanat pembelajaran ini, seluruh mata pelajaran tersebut dirancang dan disampaikan secara terpisah dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan kurikulum pembelajaran. Agenda nilai-nilai dasar PNS dengan memberi penekanan pada kemampuan dalam memaknai dan mengintegrasikan nilai-nilai dasar PNS. Kedudukan dan peran ASN dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian pemerekat dan pemersatu bangsa. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, dia berorientasi pada kepentingan publik, mengutamakan kepentingan publik, etika publik, nilai-nilai publik, kemudian kepercayaan publik. Nah, selanjutnya perekat persatuan bangsa. ASN mempersatu bangsa, pegawai negara, kepentingan negara, loyal kepada negara, semangat nasionalisme, wawasan kebangsaan, menciptakan kondisi aman dan damai, dan pluralisme atau keberagaman. Nah, kita keberagaman. Ya. Nah, tentu saja ASN itu ada dalam pelaksanaan ini penyesuaian kita globalisasi. Kemudian ada yang pluralitas, desentralisasi, dan konflik. Ini hal lingkungan yang selalu mempengaruhi daripada ASN. Nah, selanjutnya strategi pembelajaran agenda 2. Strategi pembelajaran agenda 2 ini ada prinsip pembelajaran. Yang pertama, pastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai secara efektif. Perhatikan betul time management. Kemudian pilih teknik pembelajaran yang sesuai. Lakukan evaluasi, buat rencana implementasi. Jangan lupa bahwa strategi pembelajaran pada diklat aparatur adalah andragogi bukan paragogi. Ini harus diingat selalu. Nah, selanjutnya sebelum kita lakukan sebuah pembelajaran yang kita berikan, nah kemudian tahap pembukaan. Nah, sesudah tahap pembukaan kita lakukan apersepsi. Apersepsi boleh dengan perkenalan, boleh interaktif, boleh nonton video. Nah, ini kita memberi dulu apersepsi. Nah, saling mengenal antara satu sama lain dengan materi, dengan peserta.
Kemudian memberi motivasi kepada peserta. Kemudian memberikan acuan kepada peserta. Nah, ini yang harus dilakukan dalam sebuah pembelajaran. Nah, selanjutnya intinya apa? Intinya dalam sebuah pembelajaran yang kita lakukan bahwa eye contact. Eye contact ini bahwa sesuatu pembelajaran yang kita lakukan bisa dapat mencairkan suasana. Jangan terlalu tegang. Biasa dengan brainstorming, bisa dengan permainan, dan terserah nanti metode kita masing-masing. Bahasa yang kita pakai adalah bahasa yang komunikatif, enak didengar, mudah dipahami oleh peserta. Materi yang kita sampaikan itu sistematis, tanggap respon terhadap peserta, jaga suasana yang harmonis, kemudian selang-seling, adanya saling bertanya dan menjawab pertanyaan. Nah, selanjutnya ada 6 tingkatan ranah konektif yang akan kita bangun. Pada pelatihan learning laksar, kita harus memakai metode taksonomi Bloom. Artinya apa? Peserta tidak lagi kita untuk mengingat atau memahami. Karena apa? Mereka mengingat, memahami pada konteks mata pelajaran itu sudah dibaca dan dipahami oleh peserta. Jadi dalam pelatihan ini kita pada menerapkan, mengurai, menilai dan menciptakan pada C3 sampai kepada C6. Ini yang harus dipahami. Mereka sudah paham terhadap sebuah pelajaran dari bahan-bahan yang kita kasih sebelumnya. Nah, sekarang mereka, bagaimana kita arahkan mereka kepada menerapkan, menganalisa sebuah pelajaran itu dalam kasus mereka, ke dalam mengimplementasikan kepada kepada pekerjaan mereka. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, kemudian kita desain laksar ini dengan blended learning. Ada beberapa hal yang harus kita pahami bahwa yang dilakukan dengan mobile learning, yaitu pembelajaran mandiri, kemudian distance learning, pembelajaran secara daring, kemudian pembelajaran klasikal, kemudian penguatan kompetensi bidang tugas dan instansi asal mereka. Nah, ini ada 4 yang kita mendesain laksar CPNS ini pada laksar ini. Nah, selanjutnya strategi yang akan dibangun dalam pembelajaran pembentukan C3 sampai C6 melalui design learning dan klasikal adalah analisa kepada kasus. Analisa kepada kasus atau kasus berbasis isu yang akan dikembangkan oleh si peserta dengan mengkaitkan nilai-nilai ASN itu sendiri. Pada akhirnya nanti sasarannya kepada berakhlak. Jadi mereka kita arahkan kepada pembentukan C3 sampai C6. Baik agenda 1, 2 dan 3 itu nanti kepada berbasis kasus-kasus yang akan diselesaikan, baik tugas kelompok maupun tugas individu. Nah, dalam design learning pembelajaran daring ini, agenda 1, agenda 2, agenda 3, yang pertama peserta membaca modul, bahan tayang, video, menyelesaikan tugas, mengerjakan pembelajaran dengan fasilitator, kemudian diskusi antara peserta dan lain-lain. Itu nanti terserah kepada
materi bagaimana yang akan dibangun dalam sebuah pelatihan itu. Nah, selanjutnya ini waktu penyelenggaraan blended learning ada 74 hari kerja, pelatihan mandiri 48 JP, itu asinkronus, kemudian distance learning, e-learning ada sinkronus, kemudian asinkronus. Nah, asinkronus ada 22 hari kerja di tempat kedudukan peserta, kemudian 33 JP itu dilakukan secara sinkronus. Nah, kemudian aktualisasi di tempat kerja 320 JP, paling sedikit, paling singkat 30 hari kerja. Kemudian pembelajaran klasikal on room ya, di dalam kelas 62 JP, 6 hari kerja bertempat di tempat penyelenggara pelatihan. Nah, ini secara gambarannya bisa kita lihat pada jadwal yang sudah disusun, yaitu di mana pada blended learning agenda 2 itu dilakukan pembelajaran agenda 2 itu sinkronus 2 JP. Kemudian asinkronus 6 JP pada hari ke-5 itu ada pembelajaran asinkronus 10 JP. Kemudian hari ke-6 juga dilanjutkan dengan asinkronus, ke-7 juga dilanjutkan dengan asinkronus, terakhir pada sinkronus 3 JP. Nah, pada asinkronus itu kita arahkan mereka untuk menyelesaikan kasus-kasus yang diberikan oleh pemateri. Sementara pada sinkronus itu penguatan terhadap materi-materi yang sudah dipahami oleh peserta melalui MLOC modul yang sudah mereka baca, kemudian penguatan dikaitkan dengan teori C1, C3, C4, C5, dan C6. Nah, kemudian penguatan nanti pada hari ke-7 dengan sinkronus kita menyampaikan atau kita arahkan mereka untuk dapat mempresentasi peserta, contoh satu kelompok atau seorang individu atau satu kelompok, tergantung kepada waktu yang diberikan, apa yang mereka sudah lakukan, mereka buat terhadap agenda atau nilai-nilai ASN yang sudah diberikan, dikaitkan dengan materi yang sudah mereka baca dan kasus-kasus yang diberikan oleh si pemateri. Nah, ini yang dilakukan. Nah, kemudian catatan untuk pembelajaran strategi learning ini, pembukaan pelatihan dasar, kemudian peserta dibagi menjadi 4 kelompok sehingga ada 4 orang pemateri. Satu kelas 40 orang, kemudian dibagi dalam 10 orang untuk satu pemateri. Jadi 10 orang satu pemateri. Saat sinkronus, pemateri yang disampaikan harus bersifat pendalaman C3 dan C4 dan C5. Nah, ini seperti yang sudah saya sampaikan yang di atas tadi. Kegiatan pembelajaran asinkronus yaitu self learning, pelajaran mandiri, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh pemateri, kemudian self activity dapat digunakan untuk mengerjakan tugas lain seperti learning journal. Mereka bisa dapat membuat pelajaran atau menyampaikan jurnal atau belajar melalui jurnal-jurnal yang ada dan dikaitkan dengan kasus di mana tempat mereka bekerja. Nah, selanjutnya pada sisi virtual classroom, pertama sinkronus dapat berdiskusi tentang substansi agenda 2. Kemudian sebagai instrumen dapat berupa kasus
atau video tentang fakta yang berkaitan dengan materi pada agenda 2. Selanjutnya dapat berdiskusi dan menggali permasalahan yang ditemui oleh peserta dikaitkan dengan materi pada agenda 2, mengidentifikasi masalah dan menganalisa penyebab masalah. Metode yang disampaikan atau metode yang dibuat boleh dengan metode apa saja, terserah. Kita cuma mengarahkan saja di sini. Ada metode USGR, ada metode pohon masalah, ada IPO, ada PCDA, kemudian Fishbone analisis. Nah, ini juga metode pohon masalah dengan analisis SWOT, itu boleh juga dia pakai. Ini kita arahkan saja di mana mereka yang lebih mudah dipahami oleh peserta. Nah, selanjutnya pembelajaran klasikal. Ini ada 6 hari kerja. Nah, itu tatap muka, di mana pada klasikal ini bahwa agenda 2 hanya ada 9 JP. 9 JP berarti dengan waktu yang singkat itu nanti 9 JP, satu kelas itu bukan lagi diempu oleh 4 orang pemateri, tapi satu kelas itu diempu oleh 2 orang pemateri. Apa yang dapat dilakukan pada pembelajaran klasikal ini? Lebih fokus kepada C5 dan C6. Dapat difokuskan kepada diskusi dalam rangka memikirkan gagasan untuk memecahkan masalah. Kemudian mengevaluasi praktek penerapan nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan fungsi aparatur. Nah, sekian hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika presentasi panjang lebar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.